어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deta Septiana dari kelas manajemen 22B dengan NPM 22411092. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep-konsep sistem informasi manajemen. Definisi sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen atau SIM adalah sistem yang dirancang untuk mengelola informasi dalam organisasi, membantu proses pengambilan keputusan, dan mendukung fungsi-fungsi manajemen. Sistem informasi manajemen mencakup perangkat lunak, perangkat keras, prosedur, dan sumber daya manusia yang bekerja sama untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan di berbagai tingkat manajemen. Adapun komponen sistem informasi manajemen terdiri dari 5 komponen utama yang saling berhubungan untuk menjalankan fungsinya. Pertama, perangkat keras atau hardware, seperti komputer, server, dan perangkat jaringan yang digunakan untuk menyimpan dan memproses informasi. Kedua, perangkat lunak, berupa aplikasi atau sistem yang mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat, seperti ERP, CRM, dan DSS. Ketiga, data yang merupakan bahan mentah yang diproses oleh sistem dapat berasal dari internal organisasi, seperti data kinerja karyawan, atau eksternal, seperti data pasar dan pelanggan. Keempat, prosedur, yaitu langkah-langkah dan aturan yang digunakan untuk mengoperasikan sistem informasi manajemen secara efektif. Dan yang terakhir, seperti sumber daya manusia, meliputi pengguna dan pengelola sistem, seperti manajer, analisis, teknisi, dan penggunaan akhir yang berperan penting dalam memastikan sistem berjalan dengan baik. Kelima, komponen ini saling bekerja sama untuk menghasilkan informasi yang relevan dan akurat bagi pengambilan keputusan dalam organisasi. Fungsi sistem informasi manajemen yaitu sistem informasi manajemen atau SIM berfungsi untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal, seperti laporan keuangan dan data pelanggan. Data tersebut diproses menjadi informasi yang berguna bagi manajemen, seperti hasil analisis dan pemodelan. Sistem informasi manajemen juga menyimpan data secara terorganisir dalam basis data yang memudahkan akses dan analisis lebih lanjut. Selain itu, sistem informasi manajemen mendukung pengambilan keputusan dengan memberikan informasi yang akurat, serta membantu memantau dan mengendalikan kinerja organisasi agar sesuai dengan rencana bisnis. Selanjutnya ada jenis-jenis sistem informasi manajemen. Ada beberapa jenis sistem informasi yang dapat digunakan dalam organisasi tergantung pada kebutuhan manajemen dan tingkatannya. Yang pertama, sistem informasi transaksional atau Transaction Processing System digunakan untuk memproses transaksi rutin sehari-hari seperti penjualan, pembelian, dan pembayaran. Yang kedua, sistem informasi eksekutif, yaitu menyediakan informasi strategis kepada manajemen puncak untuk mendukung pengambilan keputusan jangka panjang. Yang ketiga, sistem pendukung keputusan, yaitu membantu manajemen dalam membuat keputusan yang bersifat kompleks dan tidak terstruktur, biasanya dilengkapi dengan alat analisis data. Yang keempat, Enterprise Resource Planning atau ERP mengintegrasikan semua fungsi bisnis dalam satu sistem yang dapat diakses oleh berbagai departemen dalam organisasi. Yang terakhir, sistem informasi geografis digunakan untuk mengelola data berbasis lokasi, sangat berguna bagi sektor seperti logistik dan perencanaan kota. Selanjutnya, manfaat sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen memberikan berbagai manfaat penting bagi organisasi, yaitu membantu pengambilan keputusan yang lebih baik dengan menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu. Selain itu, otomatis proses bisnis melalui sistem informasi meningkatkan efisiensial operasional, mengurangi waktu dan biaya yang dikeluarkan. Sistem informasi manajemen juga memperkuat koordinasi antar departemen dengan mengintegrasikan data dari berbagai sumber, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas karena manajer dan karyawan dapat fokus pada tugas inti mereka.
Dengan informasi yang cepat dan akurat, sistem informasi manajemen memungkinkan organisasi untuk merespon perubahan pasar secara lebih efektif, memberikan keunggulan kompetitif di tengah persaingan bisnis yang ketat. Yang terakhir, tingkatan sistem informasi dalam organisasi. Tingkatan sistem informasi manajemen dalam organisasi yang pertama adalah tingkat operasional atau operational level. Digunakan untuk menjalankan aktivitas harian yang berhubungan dengan operasi seperti pengelolaan persediaan dan penjadwalan produksi. Yang kedua, tingkat manajerial, yaitu sistem informasi manajemen pada tingkat ini berfokus untuk pengendalian dan pengelolaan sumber daya organisasi untuk mendukung keputusan jangka menengah. Yang terakhir, tingkat strategis. Pada tingkat ini, sistem informasi manajemen membantu dalam pembuatan keputusan strategis yang berpengaruh pada masa depan organisasi seperti ekspansi bisnis dan diversifikasi produk. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.